Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak bersama lanjutan tentang kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara, karya Nasirun Purwokartun, yang saat ini sudah memasuki episode yang ke-10. Saudara, di episode yang lalu dikisahkan bahwa penguasa Gunung Prawoto atau Pasanggaran Prawatan, Raden Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto, yang hatinya selalu gundah gelisah mengingat peristiwa lama atas terbunuhnya pamandanya Raden Sekar atau Raden Sekar Sedolepet, yang tak lain dan tak bukan adalah ayandanya Adipati Jipang Panolan, Adipati Haryo Penangsang. Peristiwa pembunuhan tersebut selalu menghantui dirinya hingga saat ini. Dan kita kembali ke Jepara. Bagaimana kelanjutan salah satu putra Pangeran Sekar yang bernama Raden Haryo Mataram, yang diangkat sebagai anak asuh Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat di Kadipaten Jepara, saat mengabarkan bahwa Bagus Mukmin menolak untuk diangkat menjadi Sultan Demak yang keempat oleh para Waliul Amri Demak Bintoro. Dan saudara, di episode yang ke-10 ini berjudul Tanpa Tanggapan. Geram bercampur marah ia tumpahkan dalam teriakan, dan sepanjang perjalanan pulang ke Demak ia benar-benar telah berteriak sampai lidah keluh dan tenggorokan terasa serak. Namun perih di dada yang dirasa tak juga sirna justru makin keras berteriak, terasa bertambah menyesak. Kecewa itu tak ubahnya belati yang tajam yang telah pedih menusuk dan menikam. Karena sesungguhnya masih ada satu cerita lagi yang ingin ia sampaikan, namun dengan jawaban yang didapatkan ia pun mengurungkan niat untuk menceritakan. Ia tak ingin menambah sakitnya kecewa. Ia tak ingin menoreh dalamnya luka di jiwa. Maka segera saja lelaki muda itu berpamitan meninggalkan Jepara. Ia pun menolak tawaran ibundanya Retno Kencono untuk makan bersama sebelum pulang ke Demak. Ia juga menolak ajakan ayahnya Pangeran Hadiri untuk menginap bareng semalam di Kadipaten Jepara. Tanpa menoleh ke belakang, barang sekejap ia melarikan kudanya ke arah selatan, meninggalkan dalam Kalinyamatan tempat sejak kecil ia telah dibesarkan, meninggalkan kedua orang tua yang masih diliputi kekecewaan. Sementara ia sendiri juga pergi dengan memendam kegeraman.
tengah jalan ia kembali berteriak, mencoba menumpahkan segala kecewa yang berkecamuk di dada. Kecewa yang tak pernah disangka akan diterimanya. Jawaban dari kedua orang tuanya terus mengiang di telinganya. Ucapan yang membuatnya makin memacu kencang lari kudanya. Jadi, kamu tertarik dengan gendut itu, Ger Haryo Mataram? Setelah bisa menata kecewa atas kabar penolakan Bagus Mukmin, Retno Kencana pun menanggapi cerita anak angkatnya yang sebelumnya telah panjang lebar bercerita peristiwa yang terjadi pada saat kedatangan pertamanya di pesanggeran Prawoto. Waktu ketika Mataram pertama kali bertemu dengan perempuan itu, saat ia diperintahkan Pangeran Timur untuk mengantar pulang Bagus Mukmin, tepat sore hari setelah acara penetapan sang calon sultan mendadak pingsan pada 3 bulan silam. Ki Saprogo, tabib Kasultanan yang bertugas menjaga kesehatan Bagus Mukmin, langsung memutuskan untuk membawanya pulang ke Prawoto. Lelaki yang telah merawatnya selama lebih dari 20 tahun itu yakin bahwa kesehatan sang calon sultan akan pulih ketika di pesanggeran perawatan. Maka dengan sepasukan bergoto prajurit tamu-tamu, Haryo Mataram dipercaya mengantarkan pulang ke kediamannya di lereng selatan Pegunungan Perawatan. Pada saat itu, Bagus Mukmin hanya ditemani oleh istri dan anak sulungnya yang bernama Haryo Pangiri yang masih muda remaja. Maka untuk menurunkan dari kereta, Haryo Mataram memerintahkan para prajurit untuk membopongnya sampai ke dalam sentong dalem. Ketika itulah ia melihat seorang perempuan yang tengah merapikan tempat tidur bagi ayahnya, membentangkan babut permadani lebar pada papan pembaringan dan menata bantal kulit domba di kedua sisinya. Seorang gadis remaja yang lembut perangainya yang langsung membuatnya terpesona datang menyambut kedatangan ayahnya dengan balutan baju kurung putih yang makin menambah pancaran kecantikannya. Anak kedua Raden Bagus Mukmin yang bernama Ratu Ayu Juru. Sejak itulah rasa tertarik Haryo Mataram itu muncul. Dan ia berucap, bagaimanapun usia Mataram telah mencukupi untuk berumah tangga, dan sepertinya di antara kami berempat, para putra almarhum Ayanda Sekar, belum seorang pun yang menikah. Kang Mas Penangsang, Dimas Panuntas, demikian juga Dimas Panuntun. Maka dengan ini Mataram ingin memulainya. Bagaimana menurut Kanjeng Ibu? Ucap Mataram di depan ramandanya Pangeran Hadiri dan Retno Kencana. Yang saat itu Retno Kencana masih terdiam. Perempuan itu masih terpukul dengan berita yang baru diterimanya. Penolakan adiknya
dari pelantikan Sultan sebagai sebuah tamparan yang kedua setelah kematian ayahnya, Sultan Trenggono, waktu berperang di Penarukan. Kabar yang sulit diterima tetapi terjadi tanpa pernah diinginkannya. Ia pun hanya bisa diam mendengarkan paparan anak asuhnya tersebut. Dan kesempatan itu digunakan Haryo Mataram untuk melanjutkan pembicaraannya. Romo, Kang Mas Penangsang yang menjadi Adipati Jipang pun belum berani menikah. Rencana Mataram ini sebenarnya bisa juga sebagai sindiran untuknya, bahwa Mataram saja yang tak punya pangkat dan derajat, yang hanya sebagai prajurit rendahan telah berani menikah. Sementara yang punya kedudukan dan kewibawaan sampai hari ini belum juga berpikir mencari pendamping hidup Romo. Apalagi katanya dengan mempunyai istri, maka hati kita akan menjadi tenang. Bukankah begitu, Kanjeng Romo? Pangeran Hadir yang ditanya pun sama sikapnya dengan sang istri, hanya diam tak berkata. Dan kesempatan itu kembali digunakan Mataram untuk meneruskan. Ia menyampaikan bahwa perasaan itu muncul tiba-tiba dan makin menyala ketika beberapa hari silam ia datang lagi ke sana sewaktu bertugas mengiringkan Sunan Kalijaga dan Sunan Muria yang berencana menjenguk dan menjemput Bagus Mukmin. Maka Mataram pun kembali bertemu dengan perempuan pujaannya tersebut. Bahkan dalam kesempatan tersebut ia sempat berbincang-bincang lama. Ketika Ratu Ayu Juru menjamu para prajurit yang telah mengawal ayahnya, dan dari keramaan yang terpancar serta halusnya tutur kata yang tersampaikan, ia merasa hatinya makin tertarik. Api asmara yang telah lama dipendam pun seakan terpantik. Jadi kedatangan Mataram ini selain memberi kabar tentang Dimas Mukmin tadi, juga untuk meminta pertimbangan kepada Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu. Bagaimana kiranya dengan pemikiran hamba tersebut? Bukankah untuk memilih istri harus dengan pertimbangan bobot bibit-bibit yang menurut pandangan saya semua itu telah tercakup dalam diri Mas Ratu Ayu Juru? Mataram menegaskan di hadapan kedua orang tuanya, dan kedua orang tua itu hanya diam. Haryo Mataram pun makin bersemangat melanjutkan. Bahwa sesungguhnya masih ada alasan lagi yang membuatnya ingin memperistri anak perempuan Raden Bagus Mukmin, yang semua bermula dari keprihatinannya atas keadaan ayah dari gadis tersebut dengan sakit yang telah menggerogoti tubuhnya, membuatnya sangat memerlukan bantuan orang lain. Sementara anak-anaknya belum beranjak dewasa, maka Mataram ingin membantu dengan cara menjadi menantu. Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu,
bukan sekedar kecintaan saya kepada Nimas Ratu Ayu dulu, namun juga ada niat meringankan beban beliau sebagai sesama kerabat Kasultanan Kanjeng Rama. Namun semua paparan itu seolah tak didengarkan oleh kedua orang tuanya, karena sampai lama berbicara tak ada tanggapan apapun yang disampaikan keduanya. Hanya sebuah jawaban singkat yang justru membuat hatinya luka. Sang Ibu Retno Kencana berkata, "Kapan-kapan saja, Mataram. Pembicaraan ini kita lanjutkan, Mataram. Sepertinya sekarang waktu yang tepat untuk membahas permasalahan rumit seperti itu, bukankah begitu, Kakang Mas Pangeran Hadiri?" Retno Kencana minta penegasan dari sang suami, Pangeran Hadiri, yang duduk di sebelahnya. Dan ternyata sang ayah Pangeran Hadiri pun mengiyakan mendengar tanggapan yang seolah tidak mendukung rencananya. Mataram pun sontak kecewa. Hatinya yang lelah lama sakit menjadi kembali terluka. Geramnya yang telah tersimpan sejak kedatangan Pangeran Arya kembali terbuka. Geram yang telah ia pendam dengan mencoba tak pernah pulang lagi ke Jepara. Ia telah mencoba melupakan bahwa Jepara adalah kampung halamannya, tempat ia dibesarkan sejak usia 5 tahun hingga menjelang dewasa. Karena dengan mengenangnya, ia merasa sia-sia saja, justru makin terluka kalau harus terus-menerus mengingatnya. Sementara ke depan ia merasa tak akan mendapatkan apa-apa. Pangeran Arya telah diangkat menjadi putra mahkota, tempat yang seharusnya menjadi haknya. Dan itu artinya tak ada kesempatan baginya untuk menjadi penerus tahta Kadipaten Jepara. Namun dengan keinginannya meminang putri Raden Bagus Mukmin itu, ia jadi teringat kembali pada Jepara. Ia sudah tak punya orang tua karena telah meninggal semuanya. Maka hanya kepada Retno Kencana dan Pangeran Hadirilah ia bisa meminta dukungan dan bantuan. Paling tidak sekedar menanyakan kepada Ratu Ayu Juri tentang rasa yang dikandungnya selama ini. Apakah rasa tertariknya mendapatkan balasan dari perempuan yang sedang ditaksirnya tersebut? Dan Haryo Mataram merasa tepat kalau meminta tolong kepada orang tua asuhnya, karena ayah perempuan itu, Raden Bagus Mukmin, adalah adik kandung Retno Kencana atau Ratu Kalinyamat. Maka rencananya akan menjadi lancar apabila orang tua angkatnya yang melamarkan. Namun semua cerita ternyata sama sekali tak mendapatkan tanggapan. Seakan dianggap angin lalu yang tak perlu dihiraukan. Nah, saudara, bagaimana kelanjutan kisah Penangsang dalam Kidung Tata Asmara? Kita simak kisah berikutnya. Salam Rahayu dan salam budaya. Sampai jumpa.